Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang. Di sini saya akan membahas tentang perpajakan, materinya pajak penghasilan bagi pegawai tetap. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Tiara Febrianti, jurusan Pendidikan Akuntansi dari Universitas Banten Jaya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan ruang lingkup pajak penghasilan pasal 21, menerapkan perhitungan pajak penghasilan bagi pejabat negara dan penerima pensiun, menerapkan perhitungan pajak penghasilan bagi pegawai tetap, menerapkan perhitungan pajak penghasilan bagi pegawai yang bersifat tidak teratur, dan menerapkan perhitungan pajak penghasilan bagi bukan pegawai. Apa sih pajak penghasilan bagi pegawai tetap? Pajak penghasilan bagi pegawai tetap adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap dan berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri, adalah objek pajak PPh pasal 21. Selanjutnya, tarif PPh pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Rentang penghasilan kurang dari 60 juta tarifnya 5%, 60 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta sama dengan 25%, 500 juta sampai 5 miliar sama dengan 30%, lebih dari 5 miliar sama dengan 35%. Nah, materi kali ini yang kita bahas adalah pegawai pindah tugas dalam tahun berjalan. Dalam tahun berjalan, seringkali terjadi perpindahan tempat kerja pegawai, baik dalam satu perusahaan dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya, maupun berpindah ke perusahaan yang berbeda. Aspek yang menentukan perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai yang berpindah tugas adalah besarnya penghasilan yang diterima dan masa kerja. Contoh studi kasus. Aprianto adalah seorang karyawan di kantor pusat PT Citra Nusantara yang beralokasi di Jakarta dan memiliki NPWP. Aprianto menerima gaji pokok sebesar Rp7.500.000 per bulan. Aprianto belum menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK 0. Aprianto membayar uang pensiun sebesar Rp250.000 per bulan. Per tanggal 1 April 2023, Aprianto dipindah tugaskan ke kantor cabang di Semarang. Berapa PPh pasal 21 yang harus dibayar Aprianto di kantor pusat Jakarta dan di kantor cabang Semarang? Nah, perhitungannya kita hitung dulu di kantor pusat Jakarta dari Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 karena dipindah tugaskannya bulan April. Penghasilan brutonya yaitu Rp7.500.000. Pengurangan penghasilannya ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatannya yaitu 5% dikali Rp7.500.000 sama dengan Rp375.000. Iuran pensiunnya adalah Rp250.000 ditambahkan menjadi Rp625.000. Karena ini pengurangan, jadi kita dalam kurungkan jadinya Rp7.500.000 dikurangi Rp625.000 sama dengan Rp6.875.000. Itu adalah penghasilan neto sebulannya. Penghasilan neto setahunnya yaitu 12 dikali Rp6.875.000. 12 karena 12 bulan sama dengan Rp82.500.000. PTKP-nya dia yaitu TK 0. TK 0 sesuai yang di tabel itu yaitu Rp54 juta. Rp82.500.000 dikurangi Rp54 juta adalah Rp28.500.000. Itu adalah penghasilan kena pajaknya. PPh pasal 21 terutangnya yaitu 5% dikali Rp28.500.000 sama dengan Rp1.425.000. PPh pasal 21 setahunnya yaitu Rp1.425.000. PPh pasal 21 per bulannya yaitu Rp1.425.000 dibagi 12 bulan sama dengan Rp118.750. PPh pasal 21 yang harus dibayar adalah 3 kali Rp118.750 sama dengan Rp356.250. Tiganya karena 3 bulan. Sekarang kita cari yang di kantor cabang Semarangnya, yaitu dari bulan April sampai dengan Desember 2023. Perhitungannya sama,
Sama seperti yang sebelumnya kita hitung dari penghasilan bruto sampai dengan PPh pasal 21 per bulannya, yaitu Rp118.750.000. Karena sama pengerjaannya, jadi kita tulis ulang saja semuanya. Yang membedakannya yaitu PPh pasal 21 yang harus dibayar, yaitu 9 kali Rp118.750.000 sama dengan Rp1.068.750.000. Itu adalah perhitungan PPh pasal 21 pegawai pindah tugas dalam tahun berjalan. Cukup sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.